Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam guru penggerak. Berjumpa dengan saya Muhammad Rifai, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Lumbung Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Pada video kali ini tentunya saya tidak sendiri, saya didampingi dengan salah satu guru di SMA Negeri 1 Lumbung Jaya, dengan Bu Dea ya. Assalamualaikum Bu Dea. Ya. Bu Dea ini mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Apa kabarnya Bu Dea hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Sehat ya? Keluarganya sehat? Kantongnya juga sehat ya? Mudah-mudahan jodohnya segera merapat. Amin. Oh iya Bu Dea, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan supervisi akademik ya, bagaimana nanti Ibu Dea melaksanakan pembelajaran. Ini akan kami lakukan observasi di mana tujuan dilakukannya supervisi akademis ya ini untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana proses pelaksanaan pembelajaran yang Ibu Dea lakukan di dalam kelas dan mengapa pentingnya percakapan pra observasi ini, yaitu setidaknya untuk mempersiapkan secara mental dan praktek secara teknis Bu Dea agar lebih siap dan lebih matang lagi, sehingga nanti dalam pembelajaran ini akan menghasilkan sebuah kegiatan pembelajaran yang lebih bermakna. Ya, untuk itu Bu Dea, dalam percakapan ini ada beberapa poin yang akan saya tanyakan kepada Ibu Dea. Yang pertama, apa kira-kira tujuan pembelajaran yang sudah Ibu Dea terapkan? Khususnya untuk materi akhlak masmum ini pada bab 3. Pada bab 3 ini tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah untuk menganalisis materi mengenai foya-foya, riya, sumah dan takabur dan hasad. Kemudian peserta didik dapat menyebutkan contoh dari kelima perilaku tersebut dan peserta didik dapat menunjukkan kebiasaan menghindari perilaku tercela dalam kehidupan sehari-hari. Iya, jadi tujuan yang telah Ibu Dea tetapkan adalah di mana nantinya di akhir pembelajaran peserta didik dapat menganalisis materi terkait tentang berpoya-poya, riya, sum'ah, takabur dan hasad. Dan itu juga Bu Dea juga mengharapkan minimal ini siswa atau peserta didik mampu menyebutkan masing-masing contoh terkait dengan upaya menghindari perilaku serta dapat menunjukkan kebiasaan menghindari perilaku tercela dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya Bu Dea, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu Dea capai dalam pembelajaran nantinya? Untuk area perkembangan yang ingin saya capai itu meliputi pada keterampilan dan pengetahuan dari peserta didik tersebut. Oh iya, jadi yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah keterampilan. Oke, baik, ada dua area pengembangan yang akan Ibu Dea explore ya pada kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan nantinya. Untuk selanjutnya Bu Dea, bagaimana rancangan atau rencana pembelajaran yang akan Ibu Dea laksanakan yang mungkin terkait tentang bagaimana nih strategi pembelajarannya, kemudian model pembelajarannya, bahkan metode pembelajaran yang akan Ibu Dea terapkan. Karena kita menggunakan kurikulum merdeka, jadi strategi yang digunakan itu adalah PJBL, di mana pembelajaran ini berbasis proyek menghasilkan suatu produk. Kemudian model yang digunakan itu kita menggunakan pembelajaran diferensiasi dan kolaborasi KSE, Pak. Ya. Kemudian metode yang digunakan itu ada the learning cell, jigsaw learning, dan project based learning. Oke, jadi kurikulum yang sudah digunakan adalah sudah menggunakan kurikulum merdeka, kemudian strategi pembelajarannya adalah PJBL, kemudian sudah menerapkan RPP yang berdiferensiasi yang dikolaborasikan dengan KSE, dan juga metodenya juga jigsaw cell ya. Ini sangat menarik sekali nih Bu Dea. Oke, selanjutnya Bu Dea, bagaimana terkait dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran nanti? Untuk media pembelajaran yang digunakan dalam
materi kali ini itu dalam pembelajaran kali ini itu menggunakan yang pertama ada modul, kemudian menggunakan buku paket untuk ya, para siswa, kemudian mungkin ada teknologi, kemudian papan tulis, alat tulis dan lain sebagainya, Pak. Oke, jadi sangat bervariasi sekali ya media yang Ibu gunakan ya, terkait dengan modul, ada modul ajarnya, didukung dengan buku-buku paket, kemudian Ibu juga menggunakan media teknologi ya. Ini sangat luar biasa. Kemudian ini Bu Dea, kapan kira-kira rencana pelaksanaan pelaksanaan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di kelas nanti? Untuk pelaksanaan pembelajaran ini akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 Agustus di kelas 10-2 Pak, pada fase E. Fase E ya. Jadi Ibu mengambil hari Kamis pada tanggal 8 Agustus, kemudian di kelas 2 ya, di kelas 2 fase E ya. Kemudian pada jam ke-5, 6 dan 7 ya. Iya, betul. Oke, jadi sangat sistematis kalau di sini menurut pengamatan saya desain atau rencana pembelajarannya. Ya, mudah-mudahan ini rencana hebat dan rencana besar Bu Dea ini bisa dilaksanakan dengan baik ya, sesuai dengan harapan. Ini yang terakhir ini Bu Dea. Dari bincang-bincang kita ini, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Untuk percakapan kali ini saya mendapatkan arahan di mana saya bisa menstrukturkan, menyusun apa yang perlu saya lakukan ketika pembelajaran itu hendak dilangsungkan, sehingga harapan saya apa yang sudah saya persiapkan itu bisa menghasilkan yang terbaik juga sesuai dengan apa yang saya inginkan. Oke, baik. Jadi setelah percakapan ini Bu Dea sudah ada gambaran ya, bagaimana nanti kedepannya yang akan Ibu lakukan, persiapan apa yang masih kurang di sana sini, sehingga nanti ketika itu sudah lebih rapi lagi persiapannya, pada saat praktek nanti diobservasi di kelas, kegiatan pembelajaran akan berjalan dengan baik dan bermakna. Oke, terima kasih Bu Dea. Mudah-mudahan rencana hebat ini bisa dilaksanakan, dan insya Allah kita akan berjumpa lagi pada kelas observasi pada tanggal 8 Agustus ya. Oke, terima kasih Bu Dea ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Sehat? Sehat. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini kita kayaknya bersih-bersih dulu ya. Kelasnya masih kotor ya. Ambil sampah yang ada di bawah. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa sama-sama ya. Berdoa. Ada yang mau memimpin? Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kali ini siapa yang masuk? Kita sudah bagi kelompok menjadi 4 ya, di mana ada yang belajar auditory, kinestetik dan lain sebagainya. Hari ini kita akan mempelajari materi nomor 3, yaitu adalah menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berapa pria, sum'at dan takabur dan hak besar. Adapun tujuan pembelajaran hari ini itu yang pertama menganalisis, dan siswa itu bisa mencontohkan materi mengenai berfoya-foya pria,
menciptakan siswa agar menghindari sikap hidup berfoya-foya, sum'ah, takabur, dan hasad. Yang terakhir itu yang kami harapkan sebagai guru agama itu kalian bisa mengimplementasikan ke dalam dunia sehari-hari dengan teman maupun dengan keluarga dan lain sebagainya. Sampai sini ya. Oke, sebelum lanjut ke pembelajaran hari ini, coba perhatikan dulu deh. Ini gambarnya menurut kalian apa sih? Ada pesannya nggak? Ada. Ada. Apa pesannya Mbak? Iya. Iya. Terus ada lagi? Berfoya. Berfoya. Teman. Berfoya kok. Kemudian ada nggak sih pesan moral yang kalian dapatkan dari gambar ini? Tidak boleh mengambil, berbagi, harus berbagi dengan yang apa sih Bu israf itu? Ini artinya. Israf ini artinya berlebih-lebihan. Segala sesuatu israf adalah dilarang termasuk dalam beribadah, sebab dalam Islam perlu keseimbangan dunia dan akhirat. Jadi israf itu artinya berlebih-lebihan dalam kehidupan. Selanjutnya tabzir. Itu ada larangan untuk riya dan sum'ah. Apa yang kita lakukan? Nih, riya, melakukan amal perbuatan dengan tujuan mendapat pujian dan kedudukan mulia di keras ya pada bawahannya. Ya. Sampai di sini paham? Iya nak, apa? Tentang? Iya, tentang. Silakan berdiri dulu. Ingin menanyakan mengenai apa? Oh, belum paham mengenai ruqyah. Sudah ada yang mau menjelaskan? Oke, silakan. Jadi, dia adalah melakukan dan memperlihatkan amal ibadah dengannya supaya mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Oke, tadi Ibu sudah menjelaskan apa itu berfoya-foya, berfoya, hasad, takabur, dan lain sebagainya. Sekarang silakan kalian silakan mempelajari materi dampak dan manfaat menghindari berfoya-foya, sikap berfoya-foya, kemudian takabur, hasad, dan riya ya. Jadi kelompok 1 itu materinya berfoya-foya, kemudian kelompok 2 riya dan sum'ah, kemudian kelompok 3 kemudian kelompok 4 hasad. Jadi silakan pelajari materi tersebut ya. Ketika kalian sudah memahami, kita akan mengirimkan kelompok kalian ke kelompok yang lain. Jadi fasilitator. Ya. Bisa dipahami? Silakan. Oke. Sudah dipahami? Selanjutnya silakan kelompok 1 mengirimkan nomornya ke kelompok lain. Kelompok 2 silakan mengirimkan ke kelompok yang lain. Kelompok 1 kelompok 2 dikirimkan, silakan kembali ke kelompoknya. 1 2
Foya-foya adalah contoh perilaku israf dan tafsir dalam makan dan minum. Seseorang mengambil banyak makanan dan minuman pada suatu acara restoran. Ia takut tidak mendapatkan bagian. Sama sekali tidak mempertimbangkan daya tampung perut. Akhirnya ia tidak sanggup menghabiskan makanan dan minuman tersebut. 2. Dalam berbicara, berkata-kata yang tidak berkata dengan sebenarnya, baik secara langsung bertemu dengan lawan bicara ataupun melalui media elektronik termasuk media sosial. Dalam penampilan, memakai perhiasan emas di kedua tangan, leher, jari jemari, dan kaki pada saat pertemuan warga. Berpakaian mahal, mewah, lengkap, dan dengan tas impor dari luar negeri. Ya, terima kasih. Contohlah tukang parkir, walaupun punya banyak mobil tapi dia nggak sombong. Karena dia tahu semua itu hanya titipan. Itu bentuk dari sikap apa? Sikap ria dan sum'ah. Kemudian ini Hasad, dengki, membakar kebaikan. ya, hasad dengki membakar kebaikan, bagaikan mengisi air di gelas yang mau habis. Ya sih. Nah, untuk minggu depan, pertemuan depan, tugasnya silakan membuat quotes. Silakan membuat quotes seperti ini yang sudah ibu. Kemudian diupload ke Instagram, media sosial. Ya, kemudian bisa tag saya. Ya, minggu depan akan saya review. Ya, untuk penugasannya. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Kita hari ini apa materi kita hari ini? Foya-foya, ria, takabur, dan hasad. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Cukup? Terima kasih partisipasinya hari ini ya. Kalian sudah saling bertukar informasi dan berperan di kelas ini. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan terlebih dahulu. Sebelum menutup pelajaran kita hari ini, bisa kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin. Untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tepuk 1, 2, 3, 2. Tepuk 5. Tepuk 3. Tepuk 2. Ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Bu Dea. Gimana kabarnya? Sehat? Gimana rasanya setelah melakukan pembelajaran di kelas tadi? Setelah melakukan pembelajaran, yang saya rasakan merupakan buku. Oh, gugur ya. Namun seiring berjalannya waktu terbiasa sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Jalan manusiawi ya, karena enggak Mungkin karena di video. di video saja gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya bisa tidak nanti ceritakan kembali bagaimana langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran yang ada di kelas? Yang saya lakukan ketika sebelum proses dan selama proses itu yang pertama membentuk perangkat pembelajaran, kemudian setelah itu menyiapkan media yang akan digunakan, kemudian setelah itu alur pengembangan yang digunakan itu mengetahui
kemudian merancang konsep pembelajaran, kemudian sampai nanti ranah pengembangan kedepannya gitu. Ada dua alur pembelajarannya, termasuk yang otomatik dan setelah itu laksanakan, kira-kira menurut Ibu Dea semua rencana atau prosedur yang Bu Dea desain itu apakah sudah Bu Dea jalankan semuanya? Dalam proses pembelajaran itu tentunya dapat berjalan dengan baik ya. Namun masih perlu ada bimbingan dan arahan dari observasi ini agar bisa menjadi sebuah perbaikan. Kemudian kalau bisa diceritakan kira-kira pada sisi-sisi mana yang Ibu Dea itu merasa kurang maksimal kira-kira? Kurang maksimal mungkin pada mengkondisikan anak-anaknya, karena anak-anaknya yang masih ada anak-anak yang kurang kooperatif dalam proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran ini jadi sedikit terhambat. Jadi siswa itu kurang siap dalam menerima pembelajaran, kemudian sehingga dia itu tidak berkontribusi dalam kelompoknya. Karena ada beberapa anak di catatan saya juga ada beberapa anak yang mungkin sedikit kurang fokus ya. Terus setelah mengetahui beberapa titik kekurangan atau sesuatu yang belum berjalan dengan baik sesuai yang Ibu tidak ceritakan tadi, kira-kira langkah-langkah apa yang akan Ibu Dea untuk mengantisipasi permasalahan itu? Langkah-langkah yang pertama itu balik lagi ya, kita memperbaiki apa yang perlu diperbaiki, kemudian mungkin lebih mempersiapkan peserta didiknya dalam proses pembelajaran sebelum proses pembelajaran berlangsung. Biar lebih efisien gitu ya. Biar bisa mengarahkan siswanya itu bisa lebih konsentrasi. Lebih konsentrasi lagi ya. Kira-kira berarti perlu sedikit lebih ekstra lagi berarti kesiapannya ya Bu Dea ya. Kemudian kapan kira-kira rencana perbaikan itu akan diwujudkan? Kalau masalah kapan itu akan diimplementasikan ketika sesudah observasi ini. Ketika setelah observasi ini dilakukan kan saya bisa mendapatkan apa ini kurangnya. Gitu ya. Jadi kapan dilakukan setelah observasi langsung ini, berarti ya. Bisa jadi nanti di minggu depan atau ya mungkin wah, karena tadi sudah ada kelemahannya, sudah tahu ini mau akan seperti ini, jadi semakin cepat semakin bagus tentunya Bu ya, agar kegiatan pembelajaran yang nanti Bu Dea laksanakan akan semakin bermakna pada anak-anak. Oke, mungkin terima kasih Bu Dea atas menceritakannya pengalaman Bu Dea ini setelah observasi. Saya doakan mudah-mudahan dengan diadakannya observasi yang berbasis ini bisa membuat seluruh kinerja kita sebagai guru khususnya Bu Dea akan menjadi lebih baik. Terima kasih ya Bu Dea atas bersamanya. Assalamualaikum. Bagaimana ya Pak Bagus? Menurut pengamatan Pak Bagus terhadap kegiatan observasi yang kami lakukan. Oke. Yang jelas yang pertama kali diceritakan oleh Bu Iya. Ini kan karena mungkin Bu Dea baru merasakan ditungguin ya. Yang ditunggu itu memang gak enak. Jadi pas duduk itu ada pasti akan muncul, terus kemudian biasanya gini, dari biasa kita normal tanpa ada yang nungguin itu ngajar itu pasti lepas. Begitu ada yang nungguin di belakang ini kadang-kadang apa yang kita pikirin di awal itu ngeblend, suka hilang, akhirnya terbantu dengan yang lain. Seperti itu wajar, tidak masalah. Tapi dengan seiring berjalannya waktu lebih sering Bu Dea ditungguin oleh
teman-teman guru, teman-teman apa dari kepala sekolah atau dari wakil kepala sekolah itu akan lebih apa ya, lebih meningkatkan ini imajinasi budaya sendiri. Nanti akan muncul dengan sendirinya, udah terbiasa, apalagi nggak ditungguin kan gitu. Terus kemudian nanti ada cerita-cerita proses dalam pembelajaran itu dijelaskan. Nah, yang paling penting dari sisi budaya sendiri dan observasi itu jangan lupa melakukan refleksi. Refleksi itu bisa dari refleksi diri sendiri, bisa juga dilakukan dengan refleksi dari murid. Kita lemparkan saja pertanyaan ke mereka, itu boleh. Misalnya, bagaimana perasaan anak-anak setelah kita belajar dari awal sampai akhir? Silakan, boleh mau gambar emoticon boleh, mau menuliskan boleh, silakan, itu bisa. Nanti kan akan muncul. Terus kalau yang refleksi dari diri kita sendiri, hari ini saya sudah melakukan ini, di mana letak kekurangan saya? Itu bisa refleksi diri sendiri. Terus anak-anak juga bisa ditanya, dari yang ibu ngajar hari ini, saya ngajar hari ini, mana yang menurut kalian tidak kalian sukai, mana yang menurut kalian sukai, itu boleh. Silahkan, itu namanya refleksi. Terus tadi juga mengefektifkan siswa gitu ya, yang masih kurang ya. Artinya di pertemuan selanjutnya berarti kita harus bisa mencari metode yang efektif. Itu Pak ya. Terima kasih atas gambar yang memberikan Bapak Udin. Mudah-mudahan ini menjadi modal yang sangat berharga buat kami semua untuk mengimplementasikan pembelajaran yang lebih bermanfaat, berkreasi dan berprestasi. Terima kasih. Oke.